Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu naqussu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang mulia, mari kita bersyukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan segalanya, Allah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya akhirat jauh lebih utama daripada dunia. Tak ada satupun yang bisa kita pertahankan di dunia ini kecuali amal-amal yang kita miliki. Dulu kita muda, dulu kita gagah, hari ini jenggot kita putih, rambut kita putih, mata mulai buram. Itu menandakan tidak. Ini menandakan bahwa akhirat lebih kekal. Menguji kita kekalnya akhirat daripada dunia. Apa yang kita lakukan di dunia hari ini dia bergulir, lama-lama habis. Mobil mewah, lama-lama dia nggak mewah lagi. Betul kan? Itu dunia. Baju dulu baru kita beli, tiba-tiba kusam gitu. Artinya ini hanyalah sementara. Dulu kita muda, gagah, kuat, energik, ingatan masih kuat. Kalau pintar ngaji suaranya bagus, kalau pintar azan suaranya masih mercusuar. Giliran satu gigi copot, apa yang terjadi? Kekurangan energi. Dulunya kita bisa lari saudara-saudara jauh-jauh demikian rupa, tapi hari ini kita berjalan kaki saja, kita harus istirahat setengah kilo dulu. Betul ya? Dunia sementara, akhirat selama-lama. La ilaha illallah. Jadi maka memang ini yang kita cita-citakan. Saya selalu sampaikan ke sahabat-sahabat ketika diminta bayar di sebuah markas misalnya, katakanlah ini halaqah, kata Pak Haji tadi, ini luar biasa. Halaqah yang disiapkan, halaqah yang disediakan. Kita kadang-kadang di masjid itu ditolak, ya nggak? Ditolak, senyum lagi. Ini masjid menyediakan masyarakat terhimpun dan sayang dengan kita. Bersyukur kita ada tempat, senang kita berdakwah. Hadirin rahmat Allah, yang dakwah sebenarnya itu ya seperti yang dilakukan Pak Haji, memfasilitasi, menyiapkan, mengumpulkan orang, itulah dakwah sesungguhnya. Kalau yang duduk di mimbar ini dan nikmat, datang ditunggu. Berapa menit lagi tak sampai di sini, ada ditunggu tuh. Sudah ada kuenya, sudah ada kopinya, walaupun kopinya nggak kelihatan. Hadirin dirahmati Allah, ini panjang. Jadi kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas dasar suara, atas dasar nafas, atas dasar kehendak yang masih bisa menggerakkan kita untuk menghadap Allah. Nabi Ayub alaihi salam begitu berat diberikan ujian oleh Allah sampai istrinya dipisahkan dari kehidupannya. Hanya satu permintaan Nabi Ayub, ya Allah, jangan hilangkan hatiku untuk selalu ingat denganmu. Jangan hilangkan ingatanku untuk selalu ada di zikir. Masya Allah. Kita ini kalau dakwah hari ini Pak, kalau nggak tidur di hotel nggak terima kita. Hah? Harusnya ustaz-ustaz yang datang ini ikaf ya tak? Ini gimana mau ikaf? Tidurnya di hotel. Pak, saya ngapain ini saya sendiri. Hadirin rahmati Allah, maka wajib kita bersyukur dengan nikmat itu. Apa yang kita lakukan ini tidak kebetulan, tapi betul-betul Allah yang mempertemukan kita. Sehingga beradulah jiwa-jiwa yang bergetar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita menangis. Saatnya hari ini kita menangisi diri kita. Saatnya hari ini kita membersihkan diri kita. Saatnya hari ini kita menzikirkan diri kita. Selama ini yang ada pada kita, dari Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khususan siapa? Orang lain tuh? Hari ini untuk diri kita. Al-Fatihah itu untuk diri kita. Sudah bersihkah kita? Sudah mampu ke Fatihah itu kita bawa pada diri kita? Ini yang sebenarnya. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salam dan salam untuk manusia mulia yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Ayo sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina. Besok malaikat Rasulullah terlungkup di padang mahsyar. Doa pada Allah, ya Allah, mana umatku? Mana mereka yang mengaku umatku, ya Allah? Mana mereka yang berselawat dulu waktu masih hidup? Mana mereka yang berzikir? Mana mereka yang bersujud? Mana mereka yang berjamaah? Mana mereka yang sujud di masjid bersama-sama? Mereka yang berjamaah 5 waktu sehari semalam. Ya Allah, pertemukan saya dengan mereka. Saya akan berikan setetes kenal telaga Al-Kautsar pada mereka, sehingga mereka tidak merasa haus di akhirat ini. Maka kita sayangi beliau. Cara menyayangi Rasulullah, rajin-rajin membaca sholawat. Rajin kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Baca terus. Ketemu dengan orang sholawat, ketemu dengan teman sholawat, ketemu dengan sahabat sholawat, sehingga itulah pembina ukhuwah kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau sesungguhnya kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendekatkan diri kita dengan para sahabat, para ulama. Banyak orang yang mengkerdilkan para ulama. Saya pernah jalan kaki di India, Pak. Jalan kaki diusir. Kita digelar jemaah jebol, jemaah kompor kita. Tapi sepulangnya dari India itu sampai kita ke Afghanistan, sampai kita ke Madinah, kita jauh-jauh berjalan kaki, masya Allah. Ternyata di situ mampu melihat diri kita. Ada seorang sahabat, 2 orang sahabat yang dikubur di Munir, nama daerahnya. Ada yang tahu? Di Pakistan, di perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan, dan perbatasan dengan daratan Cina. Ada orang yang berdakwah dan dia datang ke situ yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau kita baca dari dinding-dinding bahasa Urdunya, ada beberapa kosakata dari situ kita lihat. Ketika dia mau berangkat dakwah, anaknya bertanya sambil berlayang-layang, main layang-layang, "Wahai Abah, Abah mau kemana?" Dia tidak jawab. Tapi ketika istrinya bertanya, "Wahai Abah, mau dakwah kemana hari ini?" Lalu Abah menjawab, "Wahai istriku tersayang, hari ini kemana arah mata angin, maka kesitulah kita berdakwah." Tidak dia tunjukkan di mana tempatnya. Istrinya hanya berdoa, "Ya Allah, lindungi suamiku, lindungi mereka yang dalam rangka dakwah menegakkan agama." Lalu anaknya bertanya lagi, "Wahai Abah, kapan Abah kembali?" Lalu Abahnya menjawab, "Nak, andaikan Abah tidak sampai di rumah dan kita tidak bertemu lagi, maka di surga kita akan bertemu." Sanggup enggak? Sanggup? Insyaallah. Masya Allah. Nah inilah kira-kira barangkali Bapak Ibu Saudara
Terima kasih kita kepada pengurus masjid, beliau Bapak Haji, alhamdulillah terima kasih. Hari ini juga menyampaikan kita datang, yang mengundang itu sebenarnya Ustadz Ahmad Faisal. Iya, di mana-mana undangan Safari Dakwah Ustadz Ahmad Faisal, yang kemana-mana kita khuruj. Ya alhamdulillah kita tidak saja di masjid-masjid terdekat, tapi kita berjalan di masjid-masjid jauh. Dan kita bertemu di suatu kampung di Pakistan itu, ada daerah yang tidak lagi beragama. Anak mengawini, ayah mengawini anaknya, sudah tidak ada masalah. Langgar ada, tapi sudah tidak kepake. Al-Quran ada, tapi sudah lusuh, sudah tidak dijadikan sentral agama. Ketika kita cari nasabnya, ternyata dia keturunan Abu Bakar Siddiq karramallahu. Coba Pak, keturunan para sahabat. Syukur kita di Indonesia ini kecil-kecil begini datang ke masjid. Ingat kita dulu waktu kecil-kecil, alif dua dia, te an dua di bawah, wa in dua di depan, un an. Dulu kita belajar. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini, mari kita bersyukur, mari kita berselawat, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada orang-orang tempatan, kepada orang-orang yang bermanfaat di sini. Semoga Allah mengistiqomahkan dakwah ini sehingga kita dakwahnya bisa lebih jauh untuk memperbaiki diri dan islah diri kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan manusia adalah dengan ajaran agama yang sempurna. Betul Pak, tidak ada yang lain yang mampu. Banyak kita adakan penelitian, suami istri, rumah tangga, usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Apabila agama yang menjadi patokan, apabila agama yang dia pegang dalam kehidupannya, mau hartanya banyak, mau uangnya banyak, mau pangkatnya tinggi, mau mereka kehidupannya pas-pasan saja, tinggal di desa atau di kota, kalau agama yang mereka pegang, maka insya Allah mereka mampu menatap hidup dengan sukses dan bahagia. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ini yang diajarkan oleh para sahabat. Begitu banyak para sahabat yang hidup dengan baginda Rasulullah. Beliau adalah orang-orang yang selalu zuhud dan dekat dengan Rasulullah. Ada seorang sahabat yang dia akan datang menuju majelis Rasulullah. Ketika mau menuju majelis Rasulullah, melangkah keluar rumah, maka beliau mengalami sobek kainnya, sobek bajunya, jubahnya, masuk ke dalam ladang kurma dan mengambil bagian dari duri kurma untuk menjahit baju beliau yang sobek. Lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW di majelis Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Jibril, tolong pakai baju ini sebelum sahabatmu datang ke ruangan ini. Kenapa? Apa-apaan ini wahai Jibril, kata Rasulullah. Ini adalah baju jubah yang dipakai oleh sahabatmu yang tambalannya sudah lebih daripada 23 tambalan. Lalu aku harus pakai baju ini, kata Rasulullah. Pakai, kata Rasulullah, kata Jibril. Untuk apa? Untuk menghargai agar sahabatmu yang satu itu tidak merasa minder karena engkau yang akan mengajar di ruang ini. Maka Rasulullah pakai. Kata Jibril, wah Rasulullah, tolong titipkan salam Allah kepada manusia mulia ini. Beliau mencintaimu, beliau menyayangimu, beliau mendahulukanmu, dan beliau selalu melindungimu. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar datang, Assalamualaikum, dan beliau terkagum melihat Rasulullah berdiri di depan.
Beliau duduk di atas mimbar dan berdiri menyambut kedatangan Abu Bakar Siddiq. Para sahabat yang lain berdiri kaget melihat ini. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, kenapa seperti ini? Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah, baru berapa menit yang lalu Jibril datang. Beliau hanya menitipkan baju ini dan aku harus pakai baju ini untuk menghargai manusia mulia sepertimu, wahai Abu Bakar. Beliau hanya menangis dan mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kata Abu Bakar, beliau peluk Rasulullah dan beliau seperti bergoyang dan beliau mengatakan, La ilaha illallah, terima kasih ya Allah. Tapi ada yang paling hebat tak dapat bagi orang lain, kata Rasulullah. Apa itu ya Rasul? Allah menitipkan salam untukmu, wahai Abu Bakar. Baju yang kupakai ini, seluruh makhluk di langit hari ini memakai baju yang sama dengan apa yang kau pakai hari ini, untuk memuliakan hari-harimu, wahai Abu Bakar. Dia peluk Rasulullah, menangis dan mengungkap kata, ya Rasul, aku ingin sekali berpelukan, ingin sekali dekat denganmu ya Rasulullah. Maka inilah yang dikatakan, jarang orang yang mendapatkan salam dari Allah dan jarang orang yang mendapatkan keistimewaan itu kecuali Abu Bakar Siddiq dan Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia. Maka ini adalah merupakan bentuk bahwa ada agama yang mereka sandang. Mereka sudah tidak malu lagi seperti itu. Tingkat zuhudnya sudah tinggi, dekatnya dengan dakwah, cintanya dengan Rasulullah sudah tidak tertolong lagi. Mereka habiskan semua. Pernah suatu kali Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasul, berapa keberanian Abu Bakar untuk bernyumbang hari ini untuk perang siang ini? Saya kurang tahu, kata Rasulullah. Saya akan menyumbang jauh lebih besar daripada Abu Bakar hari ini. Yang paling bergesekan tiap hari itu adalah Umar dengan Abu Bakar. Beliau datang kepada Rasul, ya Rasul, wahai Umar, kamu menyumbang berapa hari ini? Separuh dari hartaku ya Rasul, kusumbangkan untuk perang hari ini demi umat Islam. Lantas ditanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau mau berapa? Seluruhnya kusumbangkan ya Rasulullah. Anakmu, anakku kutitipkan kepada Allah dan kutitipkan kepada engkau ya Rasulullah. Seluruh harta kita pakai untuk menegakkan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini luar biasa, pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kita aja kalau nggak ditulis di masjid numbang saja marah-marah. Itu di kampung saya tuh. Kalau di sini mah enggak. Di kampung saya nyumbangnya misalnya donatur Ramadan. Donatur Ramadan misalnya 500.000. Oh, pengurus lupa nulisnya Pak. Dilatangin sama jemaah. Kenapa nama saya kan itu? Padahal sudah ditulis oleh para malaikat. Hadirin dirahmati Allah, yang sentuh diri kita. Sejauh mana dakwah yang kita lakukan? Dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan oleh ustaz, tapi sesungguhnya dakwah yang dilakukan oleh kerjasamanya panitia malam ini. Itu yang dakwah. Tidak mungkin Ustaz Ahmad Faisal ngumpulin orang untuk dakwah malam ini. Tapi pengurus masjid luar biasa. Beliau tunggu, beliau buat ini. Semoga ini adalah tempat dan wadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan tadi ini halaqah Ustaz. Ini tempat jemaah. Kalau adalah jemaah di sini yang mau jadi imam tetap, ini luar biasa. Sudah diomongkan sama pengurus masjid, berkhidmat di jalan Allah. Maka masjid ini terbentuk dengan baik sehingga dia betul-betul tempat yang istimewa. Ada di Padang masjid ditutup Pak. Selesai bisa ditutup. Jika kita datang mau berwudhu, mau sholat di masjidnya, dia jawab, masjid tutup Ustaz.
Di kampung saya lahan panjang Talangga Bungo, antara maghrib dan isya itu ditutup kamar mandi. Kami pergi dengan Ustadz Wendy ke Talangga Bungo lahan panjang itu. Ketika kita keluar, ketika kita datang di situ di masjid, kita sampaikan kenapa ditutup itu masjid. Dia bilang kotor kamar mandi. Astagfirullah. Ada ya pengurusnya seperti itu. Alhamdulillah di Jambi berapa tempat yang kita datang masjidnya penuh, ramai. Ya, beraktivitasnya umat Islam di dalam masjidnya, amal-amal mereka lakukan, baca Al-Quran, baca ta'lim, mengajarkan kebenaran-kebenaran, menunjukkan adab-adab bagaimana dalam hidup. Dan alhamdulillah disitulah kita belajar mengesahkan Allah, belajar memperbaiki diri. Kalau di Jakarta ada masjid yang terbuka 24 jam. Kalau di Yogyakarta ada namanya Jagokarian, Pak, 24 jam. Di Jakarta itu disiapkan masjid untuk istirahat, ada rumah singgahnya. Disiapkan masjid, ada kopi gratisnya. Masya Allah. Disiapkan wifi-nya, Pak, gratis, sehingga anak-anak muda ngumpul di masjid. Minimal mereka sholat 5 waktu sehari. Disiapkan wifi gratis dan ditulis di situ wifi gratis. Siapa saja boleh pakai tanpa kata sandi. Anak muda-muda ramai di masjid. Disiapkan kopi gratis, ngopi sambil belajar ngaji. Masya Allah. Mudah-mudahan ini ke depan kita lihat perputarannya, karena ini kan masjid di kampung, ada masjid pinggir jalan, masa ditutup pintunya? Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah, inilah masjid, bagaimana kita menghidupi. Nah, usai Ramadan yang kita minta itu adalah istiqamah. Kita yakin pengurus masjid menginginkan masjid ini pasti ramai. Masjid ini harus ada orang yang akan menjaganya. Subhanallah, beberapa masjid yang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka mencintai masjid, mereka ingin membersihkan masjid, mereka berkhidmat untuk masjid. Maka ada kekuatan setelah Ramadan ini. Istiqamah, menjaga 5 waktu sehari semalam. Banyak di antara kita yang melipat baju kokonya, lipat kopiahnya, kain sarungnya, masuk dalam lemari sampai jumpa tahun besok. Apa ndak laknat itu? Pakailah telepungnya ibu-ibu. Ada yang punya telepung, dibelikan oleh anaknya. Kenapa nggak dipakai, Bu? Oh, ini tuh tahun besok, Pak, Ramadan tahun. Ngapain Ramadan tahun besok? Dia mau habis. Pakai, insya Allah menjadi tempat dan wadah yang baik. Istiqamah berjamaah di masjid, di mana tempat kita tinggal, di mana suara azan terdengar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Datang sahabat ke Rasulullah, ya Rasul, saya hari ini nggak sanggup ke masjid, ya Rasul, saya izin hari ini. Saya harus menyeberangi sungai untuk ke masjid. Asam uratku naik, ya Rasul. Nah, ini ada asam uratnya? Hah? Ada? Ada kena? Ternyata asam urat itu ada di mana-mana ya. Waktu Rasulullah ada, nggak sanggup ke masjid, kata Rasulullah, kedengar nggak azan ke rumahmu? Ini pertanyaan berat. Kedengar nggak azan ke rumahmu, kata Rasulullah? Kalau kedengar azan ke rumahmu, wajib, hampir wajib untuk berjamaah di masjid di mana suara azan terdengar. 5 waktu tanpa tinggal takbiratul ula, menjaga 5 waktu itu, dan sesungguhnya tidak pernah bolong satupun.
di tempat kita tinggal. Oh, ini hebat. Kalau ini yang kita jaga Bapak Saudara, itu lihat di Fadilah Amal ada 5 peluang hebat yang diberikan Allah kepada kita. Apa yang diberikan Allah? 1 ketika hidup, 4 ketika meninggal. Jaga sholat berjamaahnya, jaga hatinya. Maka nanti rentetannya itu kepada akhlak. 10 tahun di Makkah, Rasulullah ajarkan dakwahnya tentang tauhid la ilaha illallah. 13 tahun di Madinah mengajarkan bagaimana berkhidmat, bagaimana memberi yang terbaik untuk umat.